Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah kita awali kajian kita dengan berdoa mohon ilmu yang berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya mulai dengan tilawah beberapa ayat. Saya ambil dari surat Al-Isra ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Shadaqallahu adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat surat Al-Isra ayat 18 ini penting sekali. Monggo nanti dibuka di rumah, dibaca tafsirnya, ditadaburi maknanya betul-betul ya. Jadi ini kajian hari ini kita mencoba untuk melihat fenomena di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana, siapa yang menghendaki, mangkana yuridul ajilata, siapa yang menghendaki kehidupan yang sekarang atau kehidupan dunia,
ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang mereka inginkan itu kepada siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura, yang mana mereka akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa saya memilih ketika memulai pengajian doanya nggak ganti-ganti? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabulah. Itu selalu diulang-ulang terus, karena itu doa yang pertama diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, doa itu penting untuk menjaga kewarasan kita, menjaga keistiqomahan kita dalam beragama. Di negeri kita hari ini, Masya Allah, yang ketangkep korupsi banyak banget. Yang terbaru kasus apa, Pak? Masya Allah, ya, berapa triliun? Banyak triliun. Kalau 1 triliun itu kira-kira mihrab ini penuh apa enggak kira-kira? Jadi hari ini Masya Allah, kejadian di negeri kita itu luar biasa. Terungkap korupsi-korupsi yang luar biasa. Pelakunya orang pinter secara akademik. Mereka itu alumni dari kampus-kampus ternama dari dalam maupun luar negeri, yang dulu ketika lulus dibangga-banggakan tentunya akan membawa Indonesia menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia yang merdeka, Indonesia yang kaya sejahtera. Ternyata yang sejahtera ya mereka itu. Ini bukan nyindir-nyindir, memang begitu kenyataannya. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang gak bermanfaat itu repot. Belajar jauh-jauh begitu tapi nggak berikan manfaat. Ya. Yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Hatinya itu nggak bisa khusyuk. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Apa yang ketiga? Nah, ini sering dibaca ini. Wa nafsin la tashba'. Nafsu yang nggak pernah puas. Padahal kalau dipikir-pikir orang yang korupsi itu gajinya berapa, Pak, kira-kira? Kalau yang kemarin-kemarin itu kan gajinya 100 juta ya. Bapak-bapak yang di sini ya beda-beda dikit lah. Ya, beda dikit, nolnya ya beda dikit gitu, ya. Tapi ternyata memang karena jiwanya nggak pernah puas. Wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba, nafsunya nggak pernah puas, ya. Kemudian yang selanjutnya doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit. Nanti kita juga akan lihat bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana memaknai yang namanya harta itu. Hari ini zaman kita ini zaman Masya Allah berat, Pak. Istiqomah itu kalau zaman sekarang itu nggak cukup dengan istiqomah kita sholat 5 waktu itu.
Sholat 5 waktu insya Allah, kalau bagi banyak orang Islam juga insya Allah masih banyak yang menjalankan. Kayak kita ini alhamdulillah rutin 5 waktunya. Tapi hari ini istiqomah yang berat, salah satunya adalah istiqomah mencari harta halal. Selain dari sholat, zakat, puasa, haji barangkali sudah kelar. Tapi ternyata tantangan besar di zaman sekarang itu istiqomah cari duit halal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya insya Allah rezekinya halal ya. Insya Allah. Tadi malam saya membahas terkait rezeki halal. Pertanyaannya macam-macam, Pak Ustadz, usaha saya itu begini, itu gimana? Pak Ustadz, usaha saya begini, itu gimana? Akhirnya banyak muncul. Nah, hari ini ternyata mengapa kok negeri kita dan negara-negara lain sekarang itu kok masalah duit itu kok Masya Allah tantangannya besar. Ternyata terjawab sudah bahwa apa yang terjadi di zaman ini adalah apa yang sudah digariskan oleh Allah melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Kata baginda Nabi, bersegeralah beramal sebelum tiba fitnah. Fitnahnya pekat seperti malam yang gelap gulita, nggak ada lampu sama sekali. Karena saking gelapnya zaman, makanya ada yang mengatakan Indonesia gelap. Ada Indonesia gelap. Saking gelapnya fitnah itu, sampai-sampai orang keluar masuk Islam itu nggak terasa. Itu sabda Nabi. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya masih beriman, sorenya kafir. Itu nggak terasa. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sore itu masih mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka itu menjual agamanya demi dunia. Jelas ya. Jadi di zaman yang digambarkan oleh Nabi, saking pekatnya zaman, banyak orang jual agamanya demi dunia. Jadi agama itu nggak mampu ngerem. Ya. Jadi agama itu sekalipun dikasih dalil seabrek, itu nggak manjur. Makanya kalau di negeri kita ini kalau sumpah pejabat pakai apa, Pak? Pakai Al-Quran. Awal jabatan dikasih itu sudah dipakai Quran. Tapi Qurannya dipakai atau enggak? Udah. Nah, di zaman ini tambah pekat yang namanya fitnah harta itu. Yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Banyak orang jual agamanya demi dunia. Jadi agama itu udah nggak ngefek. Maka kalau hari ini kita masih dengar hadis, dengar Quran, kok kita masih, oh iya, nggak boleh yang begini ini, nggak boleh, ini haram. Itu hidayah mahal, Pak. Jadi kok hati kita nggak tertarik dengan yang haram, itu kita berarti punya iman yang mahal yang hari ini nggak semua orang punya. Ya, nggak semua orang punya. Saya itu bermuamalah dengan banyak orang juga, sama kayak bapak-bapak. Saya bermuamalah dengan instansi tertentu dan lain sebagainya, terus-terusan begitu kan. Terkadang kalau kita muamalah dengan orang, itu ujung percakapan kita itu begini. Ya sama-sama tahu aja lah, Pak.
Itu kira-kira kalau konteksnya kita lagi ngobrol dalam sebuah proyek, kok kemudian diakhiri dengan kata, ya sama-sama tahu aja lah Pak. Kira-kira apa maknanya Pak? Apa maknanya? Ada udang di balik batu. Tapi kata-kata itu sering terdengar atau tidak? Sangat sering. Bahkan hampir di semua proyek ada itu. Coba bayangkan hari ini, zaman kita itu. Itu tidak peduli apakah yang ngomong itu agamanya bagus, apakah dia itu pakai peci atau apa. Tapi yang jelas muamalah model begitu hari ini banyak banget. Bahkan saya bermuamalah dengan orang yang hari-hariannya yang ngurusin bab agama begitu. Tapi ya begitu pada akhirnya ujung-ujungnya sama-sama tahu aja lah Pak. Ya namanya juga orang begini. Ya saya tahu. Makanya kalau pesannya Pak Kiai, kalau itu merupakan hak kita dan kemudian ditahan oleh seseorang dan kita tidak mendapatkan hak kita kecuali kita bayar dosanya untuk dia. Karena kita ini sedang mengambil hak kita. Nah, kita sedang mengambil hak kita. Ada juga dalam sebuah perkara saya bilang begini, Pak ini begini ngurus begini. Iya Pak, ini resmi Pak begini. Tapi mohon maaf ya, saya kalau sudah cair minta 30%. Padahal resminya itu Masya Allah 30%. Nah, itu kalau 300 juta berarti 30% berapa itu? Tapi kalau kita nggak tanda tangan itu perjanjian itu, ya nggak cair. Tapi, ya kan, nanti di notanya tetap seperti awal. Kemarin saya juga ngobrol dengan orang yang bisnis di wilayah Depok begini, Pak. Saya itu kalau gimana Pak ya saya ya, masa kalau saya mau usaha sama dia nih. Pokoknya nota saya itu harus sesuai, padahal nggak segitu bayarnya Pak. Gimana saya? Itu kan saya disuruh nulis nih. Misal nih, transaksinya dengan dia sebenarnya 150 juta, tapi nota wajib diisi 200. Saya itu awalnya mau Pak, ya gimana namanya kalau dagangan saya nggak laku gimana? Tapi lama-lama kok saya itu gelisah gitu. Masa iya transaksi saya 150 tapi nota saya harus 200 terus. Akhirnya saya ogah, saya tinggal itu. Padahal untungnya gede. Nah ternyata memang dalam perkara harta itu di zaman sekarang nggak mudah. Kita dikelilingi yang namanya duit haram sekeliling kita. Setiap hari peredaran duit haram itu luar biasa. Hari ini saya membaca bahwa peredaran judi online tahun 2025 itu diprediksi mencapai 1.000 triliun. Saya juga heran, peredaran judi online mencapai 1.000 triliun. Itu kata berita. Kata berita. Tapi apakah saya percaya? Ya banyak percayanya. Mengapa? Karena kawan saya saja ya, sampai habis tanah sekian banyak, sampai tanahnya habis, mobilnya habis. Artinya apa? Satu orang kalau sawahnya habis itu kan habis ratusan juta. Ya kan? Itu kan habis ratusan juta, berarti satu orang kalau sawahnya sampai hilang, mobilnya sampai hilang. Berarti untuk mencapai 1.000 triliun itu gampang. Wong penduduk Indonesia itu 270 juta. Saya mikir ya Allah, berarti sekeliling kita ini peredaran duit haram itu luar biasa. Ibarat kata dari tingkat RT sampai tingkat atas itu selalu ada perputaran itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita menyadari ternyata zaman yang disampaikan oleh Nabi itu sebegitunya, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Zaman penuh fitnah itu ternyata banyak orang menjual agamanya demi dunia.
Makanya nggak heran Pak, kadang menjual agama itu jangan dipikir bahwa dia harus jadi ustadz. Enggak. Bukan dia kemudian harus jadi ustadz kemudian jualan ayat. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, ustadz kok jualan ayat? Politik kok jualan ayat?" Enggak begitu. Menjual agama demi dunia itu ya salah satunya dengar panggilan adzan dia tetap kerja. Enggak sholat. Itu kan seakan-akan sholat itu nggak penting. Yang penting itu dagang. Coba sholat duhur itu berapa menit Pak? 10 menit. Itu kalau kita sholatnya jamaah. Kalau sendiri baca kulhu udah kulhu cepet lagi. Iya, jangan-jangan 3 menit kita ini sholat duhur nih. Taruhlah 10 menit, khusyuk banget itu 10 menit itu. Beneran, itu kalau 10 menit itu yang dibaca udah surat agak panjang dikit. Ternyata di antara umat Islam itu ada yang takut meninggalkan dagangannya padahal sholat itu 10 menit. Takut banget. Nanti kalau saya tinggal sholat jangan-jangan ada orang beli. Jangan-jangan ada orang beli. Nanti kalau saya tinggal sholat jangan-jangan ada orang beli. Betul, ada orang beli. Pak, beli apa? Permen gopek. Yuk. Astagfirullah. Sudah nggak sholat, ada orang beli ternyata permen gopek. Kan rugi banget. Tapi itu sudah tiba masanya memang begitu. Ya Rob, makanya istiqomah zaman sekarang termasuk yang berat itu istiqomah menjaga supaya harta kita halal. Karena peredarannya luar biasa sekarang ini. Nah, makanya anak sekarang kalau ditanya, anak muda sekarang coba tanya, "Nak, cita-citamu apa?" Kalau dulu zaman saya kecil, mungkin bapak-bapak ketika kecil, ketika ditanya cita-cita apa, jawabannya kira-kira? Dokter, apa lagi? Guru, apa lagi? Astronot. Anak sekarang nggak begitu. Cita-citanya apa? Saya mau menjadi gamer. Gamer itu tukang main game itu loh. Saya mau jadi YouTuber. Saya mau jadi gamer. Saya mau. Sudah berubah. Ada yang sampai saya tanya, "Kenapa kamu kok pengen banget menguasai game?" Jadi itu kalau lomba Ustaz, hadiahnya itu Mobile Legends itu hadiahnya miliaran Ustaz. Se-Indonesia itu yang dapat 1 miliar itu berapa orang? Tapi begitulah hari ini. Masya Allah. Maka hari ini kalau tadi kita bacakan mangkana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang pengen kehidupan dunia, kita segerakan. Kita segerakan. Tapi bagi siapa yang kita kehendaki, kata Allah. Nah, maka hari ini kita hati-hati betul terkait dengan harta di sekeliling kita hari ini sudah luar biasa. Ya, peredaran uang haram di sekeliling kita luar biasa, dan hari ini manusia sudah tidak peduli lagi dengan hartanya dari mana dia dapat. Ya, Masya Allah. Sebab itu mohon selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah cukupkan kita dengan yang halal-halal saja, ya, yang halal saja. Coba kita baca doa dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lihatlah, ini doa sering dibaca Nabi. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal saja. An haramika, jauhkan aku dari yang haram. Jadi Rasulullah saja doa supaya hartanya itu dijaga betul-betul dari perkara haram. Ya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu makan kurma sedekah. Nggak sengaja nyomot dimakan.
Kalau hari ini barangkali makan dari mangganya tetangga. Kalau ada anak SD tahu-tahu ngelemparin mangga kemudian dimakan, respon kita gimana kira-kira? Terkadang sebagian orang tua mengatakan, ya wajar anak kecil. Maafin ya, namanya anak kecil. Tapi Nabi nggak begitu. Betul-betul diambil pakai tangannya. Keluarin. Keluarga Nabi tidak boleh makan harta sedekah. Dikeluarin betul-betul. Keluarin. Nggak boleh. Saking khawatirnya makan perkara haram. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan baca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah harta. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya yang kaya raya. Ya, hari ini kaya itu banyak, dan yang kaya-kaya kemarin banyak dirampas oleh masyarakat. Bapak-bapak setuju atau tidak kalau ada orang rampas hartanya anggota DPR? Setuju apa enggak? Masya Allah. Lah kok setuju itu lo gimana ini? Protes itu ya boleh aja, tapi kalau jarah itu ya haram. Itu nggak ada keraguan, itu haram, udah jelas, ya kan? Secara hukum jelas haram, nggak boleh. Ya. Itu makanya hari ini lihat hadis Nabi, saya bacakan sebelum kesini ya. Ya. Kita baca bersama-sama hadis Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ya, 'alan nasi la yubalil mar' bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Lihatlah, sayati 'alan nasi zaman la yubalil mar' bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana manusia nggak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya, apakah dari halal, apakah dari haram. Nah, saya itu melihat kondisi kemarin yang pejabat di Jarrah itu, saya sedih banget. Sedih saya itu yang pertama karena berarti hadis Nabi yang telah disebutkan 1400 tahun yang lalu itu ternyata terjadinya di zaman kita. Artinya apa? Barangkali kiamat memang sudah dekat. Nabi itu bersabda 1400 tahun yang lalu, tapi hari ini terbuktinya di zaman kita. Lihatlah, ada orang dapat jamnya lalu dipamerin. Woi, saya dapat ini. Woi, saya dapat ini. Woi, saya dapat ini. Seakan-akan prestasi. Bagaimana bisa orang ngambil haram menganggap itu prestasi? Sejak kapan Islam mengajarkan itu? Artinya apa? Dia merasa memiliki dengan jarah itu seperti barang halal betulan. Oh, ini halal. Oh, ini pejabat itu udah kurang ajar, makanya ini halal, saya ambil. Kok bisa? Dari mana dia menghalalkan sesuatu? Berarti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi terjadinya zaman kita. Saya juga nggak setuju dengan ucapan-ucapannya anggota DPR yang nggak benar itu. Saya nggak setuju. Tapi kalau jarah lebih nggak setuju lagi saya. Karena sesuatu yang tidak benar dibalas dengan kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu kan tabdzir, mubadir luar biasa. Saya melihat mobil mewahnya yang miliaran dipukulin, pecah dan lain sebagainya. Ya Allah, itu harta berapa banyak dirusak, diambil, mesinnya dipretelin diambil, apanya diambil, lampu-lampu diambil. Ya Allah, ngeri. Tapi yang nggak heran karena sudah tiba masanya. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang masa kepada manusia yang mereka tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya, apakah dari halal, apakah dari haram. Jadi makanya hari ini hati-hati betul. Kita kalau sudah masalah harta harus selektif.
Wah, ini jangan-jangan kita ini di rumah kita kalau kita teliti betul-betul, ya, oh mobil saya ini kemarin halal nggak ya? Oh ini plafon saya ini kemarin duit dari mana ini? Jangan-jangan sekian persen daripada apa yang kita punya hari ini dari harta yang tidak halal. Nah, mudah-mudahan kalau yang di sini mah insya Allah semuanya orang baik, ya, semuanya orang baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Inilah orang kaya di zaman Nabi SAW. Orang kaya itu kalau di zaman Nabi itu semangatnya memberi. Kalau hari ini dikatakan kaya tapi ngerampok. Katanya kaya tapi tamak. Kalau di zaman Nabi para sahabat yang kaya-kaya itu rebutannya adalah rebutan berbagi. Tapi kalau hari ini mobilnya bagus tapi masya Allah tamaknya minta ampun. Jadi itu yang membedakan. Kalau di zaman Nabi yang dibilang kaya berebut untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ya, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah aktsarul ansari bil Madinati malan min nakhlin wa kana ahabu amwalihi lahi bayraha wa kana mustaqbilatal masjid wa kana Rasulullah yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyibun. Adalah Abu Talhah orang Ansor paling kaya di Madinah, punya kebun kurma yang sangat luas. Ya. Dan kebun yang paling dia sukai adalah Bayroha. Bayroha itu kebun yang di dalamnya ada air yang sangat segar. Nabi itu sering mampir ke situ. Namanya di dekat masjid, kalau secara harga tentunya mahal. Qala Anas falamma unzilat hadil ayah, ketika ada ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, awal juz 4. Tidak akan memperoleh kebaikan yang banyak sehingga dia menginfakkan apa yang dia cintai. Abu Talha itu langsung dengar ayat itu, wah, kok tidak mendapatkan kebaikan sebelum dia infak apa yang dia cintai. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra ila akhir ayat. Apakah begitu ya Rasulullah? Iya. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Dia akan aku sedekahkan dan aku menginginkan kebaikannya. Wa dukhruha indallah, saya pengen pahalanya di sisi Allah. Fadu'ah ya Rasulullah haitsu araka. Kalau begitu pokoknya saya pasrahkan betul-betul. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau punya kebun sekarang, ya kan, berani nggak kayak Abu Talha ini? Ya, yang paling dicintai itulah yang disedekahkan. Faqala Rasulullah bakhin laka malun rabih. Dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Udah, kalau begitu kasih ke kerabat-kerabat. Bayangkan, oleh Abu Talha dikasih ke Nabi, oleh Nabi disuruh bagi ke kerabat dekat. Di sini ada pelajaran berharga. Tolong kalau bapak-bapak sekalian Allah karuniakan rezeki yang luas, tolong ingat saudara kandungnya. Tolong ingat saudara kandungnya. Barangkali kita merantau kok sukses, tolong ingat saudara kandungnya di kampung. Saudara kandungnya di kampung itu sudah sukses apa masih sengsara? Kalau saudara kandungnya di kampung itu kok kehidupannya masih sengsara, tolong kalau sedekah itu fikirkan dia. Ambil kisah dari Abu Talha. Dia nyumbang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kebun ini saya sedekahkan di jalan Allah, pokoknya dipakai apa saja boleh. Oleh Nabi, kasih aja ke saudara-saudaramu yang dekat.
Saudara kandung ingat baik-baik. Ya. Kadang kita ini lupa dengan saudara kandung, sudah merantau jauh, kita sudah sukses, kita sudah ini dan itu, saudara kandung kita di kampung itu ya berjuang sendiri, tetap pada kesusahan dan lain sebagainya. Jangan, kalau bisa sedekah kita arahkan bagaimana saudara kandung kita itu kepikir juga, ya. Faqala Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah. Aku lakukan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi wa kana minhum Hasan wa Ubay bin Ka'ab, ya. Jadi ternyata Abu Talhah radhiyallahu anhu ini membagi-bagi hartanya kepada saudara dekatnya. Inilah orang kaya di zaman Nabi, rebutannya adalah rebutan bagaimana berbagi. Ya. Inilah Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada para sahabatnya. Ya. Kalau hari ini orang kaya justru banyak yang semakin kaya semakin tamak. Makanya hari ini negeri kita, alhamdulillah, di satu sisi kalau banyak yang ketangkep koruptor-koruptor, kita senang atau tidak, Pak? Senang atau tidak? Tapi di sisi yang lain kita sedih, ternyata Indonesia itu duitnya banyak gitu loh. Kok ternyata dirampokin dari dulu gitu loh. Masya Allah. Terus yang heran itu duit rampokannya yang triliunan itu kemana gitu, kadang pertanyaan juga itu. Ya kan, udah diambil terus kemana, ya kan, Masya Allah. Maka Indonesia ini hari ini luar biasa, kita doakan mudah-mudahan pemimpinnya ke depan semakin amanah mengelola harta, dan mudah-mudahan nanti negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Saya punya kenalan akhir tahun kemarin, dia bingung. Ustaz, ini akhir tahun saya dibagi-bagi duit deh, katanya. Duit dari mana? Ada Ustaz, dari atasan. Tapi ini nggak boleh ngomong-ngomong, katanya. Ya kan? Banyak nggak? Ya lumayan. Tapi begitulah ya, proyek sono-sono dan sebagainya, Ustaz. Ya kalau perusahaan itu memang resmi memberi itu ya tidak masalah. Tapi kalau sembunyi-sembunyi duit apa itu? Ya enggak tahu, Ustaz. Tapi kalau kita nggak nerima, ya dimusuhin, Ustaz. Gimana? Nggak nerima itu dimusuhin, Pak. Karena itu juga perusahaan besar, nggak nerima dimusuhin. Ya. Kalau nerima duitnya nggak jelas. Ya, bapak-bapak ada yang punya pengalaman begitu? Jadi itu duit kalau masih 1 juta 2 juta masih mending. Kalau hitungannya sudah puluhan sampai ratusan, bagaimana bagi-bagi kok sampai begitu? Itu Masya Allah. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau itu memang sudah menjadi tradisi buruk, ya kamu terima saja. Tapi nggak boleh dimakan. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan bahaya. Ya, diterima saja. Kamu punya niat apa di situ? Saya pengen benerin, Ustaz. Saya itu pengen benerin perusahaan. Ya, itu ternyata juga nggak mudah. Ya, akhirnya saya bilang, terima saja. Nah, terus untuk apa, Ustaz? Kasihkan orang-orang, tidak masalah. Orang yang membutuhkan kasih. Fasilitas umum rusak, bangun. Semuanya bangun. Kemudian kalau ada orang butuh kasih. Nah, tapi kan duitnya haram. Ya bagi kamu. Ya, bagi kamu haram, tidak boleh. Tapi kalau kamu kasihkan untuk maslahat, tidak masalah. Ya kasihkan semuanya. Itu bayangkan, tidak mudah ternyata. Kalau saya ngaji begini, ini nggak pernah dapat tantangan seperti itu. Nah, tapi murid-murid yang biasa ngaji itu dapat tantangan yang seberat itu, gitu kan? Coba kalau orang ngaji begini, emang ada orang nyuap? Tidak ada. Tapi kalau di kantor ternyata ada disuap, Masya Allah. Promosi jabatan, ternyata kenceng-kencengan ngasih amplop. Itu saya juga heran gitu kan. Ustaz, ada promosi jabatan ini. Ya terus, ya kalau mau jadi sekian. Oh begitu. Jadi bukan murni. Mana ada sekarang murni mah. Kita yang kuliah benar-benar itu malah kesingkir. Oh gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam mana ada katanya. Oh
Ya udah. Ya sebenarnya kita tahu, tapi kawan saya itu kan baru masuk dan kebetulan dia memang belajar. Tapi kemudian Masya Allah, sebelum masuk, duit masuk, ini begini, ini begini. Untuk apa sih? Kan dia itu untuk gaji, untuk dapat gaji besar. Tapi modalnya gede banget. Saya heran, itu kalau untuk kamu jualan cilok udah banyak itu modal itu. Ya kan? Nyuap 100 juta, bayangkan. Untuk jabatan tertentu, 100 juta, 200 juta. 100 juta kalau pakai modal gede atau tidak? Sudah gede. Tapi untuk gaji, Masya Allah. Nah, maka dari itu ini jadi pelajaran bagaimana Rasulullah SAW ternyata doa betul-betul. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah, rizki yang baik. Di satu sisi Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba, jiwa yang enggak pernah kenyang. Apalagi sekarang momen Maulid, tolong banyak-banyak membaca sirah tentang Rasulullah SAW. Nah, jadi itulah yang dapat sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita semuanya Allah karuniakan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, ya, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, ya. Sekarang ada proyek makan siang gratis, ya, makan siang gratis. Tahu makan siang gratis Pak ya? MBG itu. Saya sempat iseng-iseng nanya sama orang-orang yang berkecimpung itu. Aduh Pak, Masya Allah, itu kita sebenarnya puyeng itu anaknya. Lah kenapa? Pokoknya putarannya duit itu, aduh, parah pokoknya. Nah ini kita harus makannya segini, kemudian dipotong segini, ada yang motong lagi segini, ada yang motong segini. Jadinya itu, aduh, makanya ada yang kemarin semangka itu setajam silet itu kan, tipis banget tuh gitu. Lagi gimana? Semuanya jadi tukang sunat kalau ada proyek. Ya kan, semuanya jadi tukang sunat. Makanya ternyata di sekeliling kita itu Masya Allah harta haram beredar luar biasa. Maka kuat-kuatan doa, kuat-kuatan doa di zaman yang sudah sedemikian rupa. Jangan sampai daging kita itu tumbuh dari yang haram. Jangan sampai anak kita itu dagingnya tumbuh dari yang haram. Ya susunya dari duit haram, makanannya dari duit haram. Itu makanya jangan heran kalau ada orang dengan istrinya kok nggak akur, dengan anaknya nggak deket, itu boleh jadi bukan karena bapaknya kurang perhatian, tapi karena makanannya haram. Ma tawadda itsnan, tidaklah dua orang saling mencintai, kemudian dua orang itu berpisah, hatinya itu nggak klop lagi, kecuali salah satu atau keduanya melakukan dosa. Makanya nggak heran banyak orang kaya cerai, banyak orang kaya punya masalah dengan anak-anaknya. Itu boleh jadi bukan karena kurang dekatnya, tapi karena harta haram dibawa pulang ke rumah. Hati-hati betul. Jadi kok ada suami istri berantem nggak selesai-selesai, padahal tiap hari sudah I love you, I love you. Tiap hari itu I love you sayang, I love you mama, I love you papa. Kok tetap aja ternyata kok nggak bisa deket, hatinya kerasa jauh terus. Boleh jadi bukan karena kurang perhatian, tapi ada harta haram dibawa pulang ke rumah. Ya hati-hati betul. Kok ada anak dibilangi ngeyel, diberitahu ngeyel, padahal bapaknya itu nggak kurang-kurang ngasih nasihat. Boleh jadi bukan kurang nasihatnya, bukan kurang bagusnya nasihat, tapi ada harta yang dimakan oleh anak itu nggak benar. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah isya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.